Teman-teman, kali ini aku bakal ngasih beberapa materi, salah satunya tentang tadi yang udah Kainda kasih tahu tentang aspek-aspek visual, tapi di dalamnya nanti akan jelasin beberapa materi lagi, dua sih sebenarnya. Jadi, kali ini aku bahas sebuah materi itu visual speak who you are. Jadi, visual ini bisa memberitahu siapa kalian tuh sebenarnya teman-teman. Mulai dari gimana gaya gambar kalian, warna dari sebuah video ataupun foto yang kalian bikin teman-teman. Oke. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Muhammad Zakaria, biasa dipanggil Jaka, JK, Jack. Itu biasanya aku sama teman-temanku dipanggil begitu. Oke. Sebentar ya. Kalian kalau misalnya mau follow-followan IG juga boleh. Instagramku di atas, di pojok kanan atas, ZKRX7_. Bisa kalian follow. Aku seorang fotografer sekaligus video editor, teman-teman. Jadi aku sering banget yang namanya ekspresin semua hal yang pengen ku ceritain lewat foto ataupun video. Tapi aku lebih dominan suka foto-foto sih, teman-teman. Oke, aku kali ini bakal bahas dua materi, yaitu tentang aspek dalam editing. Di aspek editing ini ada tiga, terus juga tentang content planning. Kita langsung masuk ke aspek dalam editing, teman-teman. Oke, dalam aspek editing itu ibaratnya tampilan dari wajah video kita, teman-teman. Jadi gimana caranya kita bikin video kita ini enak dilihat, punya cerita, dan punya penyampaian pesan yang pas dan kesan itu enak dan nyaman gitu, teman-teman, buat dilihat ataupun didengar. Oke, di aspek dalam editingnya ada tiga aspek, yaitu aspek visual, aspek audio, dan juga aspek ritme, teman-teman. Oke, kedengeran? Oke, lanjut ya. Oke, yang pertama yaitu aspek visual. Oke, dalam aspek visual ini ada tiga poin, teman-teman, yaitu komposisi, tone warna, dan juga tata ruang visual. Aku bahas dari yang pertama ya, teman-teman, yaitu komposisi. Komposisi ini itu gimana cara kalian menempatkan sebuah objek agar fokus dan lebih enak dilihat, teman-teman. Jadi dalam frame ini kalian bisa pakai beberapa komposisi, contohnya rule of third, kalian bisa searching ataupun nanti mungkin akan aku kasih contohnya di setelah sesi kelas ini. Aku bakal kasih beberapa contoh-contoh foto atau videoku, aku bakal bikinin folder biar bisa kalian lihat. Terus di komposisi ini kita juga harus gimana sih agar objek-objek kita nih enak tuh dilihat. Terus juga orang kalau ngelihat pertama kali ngelihat yang kita buat ini langsung fokus ke hal yang pengen kita sampaikan, teman-teman, begitu. Jadi ibaratnya kita ngasih sebuah jalan ataupun alur untuk orang-orang itu langsung ngelihat apa yang kita buat, teman-teman, langsung fokus ke situ. Nah, yang kedua ada tone warna, teman-teman. Nah, tone warna ini penting banget. Soalnya dalam beberapa kasus yang aku lihat, teman-teman, ada orang-orang yang contoh mereka itu bikin film atau foto video sedih, tapi warnanya itu ceria, terang. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Jadi, tone warna ini juga ngaruh untuk membawa emosi dan suasana, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bikin video ceria, senang, bahagia, tone warnanya harus terang, colorful, warna-warni, dan segala macam. Tapi kalau misalnya kalian bikin yang sedih, ataupun yang dramatis, itu harus tone warnanya agak gelap, mencekam, dan dominan warna-warna dingin, atau warna biru, ungu, segala macamnya, teman-teman, warna-warna dingin. Nah, yang ketiga ini ada tata ruang visual. Sebelumnya, di hari sebelumnya, Kak Kenji juga udah pernah ngasih tahu kalau misalnya kita jangan takut untuk gunain ruang kosong, karena nggak semua desain foto video itu harus full semua, teman-teman. Kita harus seenggaknya ngasih ruang kosong agar semuanya tetap seimbang, jadi agar semuanya lebih stabil dan juga tertata rapi, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada, oh ya, sebelumnya ini aku ada contoh dari aspek visual di tone warna, teman-teman. Jadi dari sebelumnya ini kan aku sempat motret. Nah, di sini kesana kan datar.
dan juga nggak ada feeling apapun teman-teman. Tapi di sebelah kanan, yang sebelahnya, yang sesudah, di sini aku ubah warnanya agar dia lebih gelap, mencekam teman-teman, supaya memberikan efek dramatis dari foto tersebut. Kalian kelihatan kan foto yang aku di sini? Kelihatan ya? Oke. Nah, di sini aku ada contoh juga perihal tata ruang visual. Kalian bisa dilihat yang sebelah yang warna oranye ini. Ini tuh rame banget teman-teman. Jadi kita nggak tahu kita bakal lihat itu fokusnya sebenarnya kemana sih? Apakah ke bawah, ke tengah ini, ke logo ini? Terus juga banyak tulisan juga yang warnanya kesannya tidak kontras teman-teman. Jadi banyak yang seperti ini abu-abu menyatu jadinya sama latar belakang. Terus terlalu banyak objek. Ini tuh kurang baik teman-teman. Bisa dibilang nggak banget lah kalau misal kita bahas soal tata ruang di desain. Soalnya kita bingung apa yang mau kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat yang di sebelahnya, yang warna hijau ini jauh lebih baik dari yang sebelah kanan karena kita tahu fokusnya apa teman-teman. Kita harus buang sampah pada tempatnya. Kita harus organisir sampah-sampah sesuai dengan jenisnya teman-teman. Begitu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ini ada aspek audio teman-teman. Jadi ini juga lumayan penting. Jadi aspek visual, aspek audio ini berkesinambungan teman-teman. Jadi supaya mereka memberikan sebuah kesan ataupun emosi tersendiri. Dari aspek visual ini yang pertama ada kualitas suara. Kalau misalnya kalian mau bikin sesuatu, pastiin aja suaranya itu bersih, jelas, terus juga seimbang, nggak ada yang naik turun ataupun ada yang tiba-tiba kecil, ada yang tiba-tiba gede, teman-teman. Yang penting seimbang. Terus juga yang kedua ada efek suara. Jadi kalau misalnya kalian membuat sebuah video, seenggaknya kalian harus taruh efek suara. Misalnya kalian ngerekam sesuatu yang suaranya kurang jelas, kalian bisa tuh namanya menambahkan efek suara. Misalnya langkah kaki, kalian bikin video tentang misalnya jalan-jalan di pantai ataupun tentang berbau yang berjalan kaki. Terus kalian misalnya audionya kurang bagus nih, kalian bisa tambahin sound effect jalan kaki. Jadi kesannya lebih realistis dan dramatis teman-teman. Terus juga kalau misalnya di beberapa hal tertentu, misalnya ada hujan, misalnya suara hujan yang kalian rekam nggak bagus ataupun kurang enak didengar, kalian juga bisa tambahin sound effect hujan. Terus juga kalian bisa tambahin ambience ataupun apa? Sebentar. Ambience itu setauku dia nuansa sekeliling. Misalnya kalian taruh kalau di perkotaan suara klakson mobil, suara orang langkah kaki, terus juga orang ngobrol. Kalau misal di hutan bisa dimasukin suara aliran sungai, terus juga bisa dimasukin juga suara pohon-pohon rindang, suara burung, begitu teman-teman. Nah, yang ketiga ini latar musik teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian milih musik, pastiin musik ini itu sesuai dengan video ataupun sesuatu yang kalian pengen sampaikan teman-teman. Jangan sampai kalian itu pertama nih bikin video ceria, tapi latar musik yang kalian pakai itu dramatis. Nah, itu tuh nggak masuk teman-teman. Jadi kalian harus yang namanya sesuaikan latar musik dengan emosi dari video tersebut supaya pesan yang kita sampaikan itu lebih masuk lagi, lebih tersampaikan lagi teman-teman. Contohnya kalau misalnya kalian bikin yang namanya video serem, pasti kalian pilih latar musik yang serem teman-teman. Nggak mungkin dikasih latar musik yang ceria ataupun yang bahagia gitu. Gimana teman-teman? Kedengeran kan? Oke, lanjut ya. Di sini ada contoh audio. Aku nggak bisa ngasih contoh di sini karena emang di aplikasi yang aku gunakan sekarang belum bisa untuk ngasih contoh video ataupun audio teman-teman. Tapi nanti aku bakal share ke grup supaya disampaikan ke kalian teman-teman contoh dari audio yang baik dan audio yang buruk. Mungkin aku sedikit jelaskan kenapa ini aku labeli buruk karena di video ini adalah video berita, tapi video berita ini audionya audio musik lebih tinggi ketimbang suara dari pembicara ataupun narasumbernya teman-teman. Kalau untuk yang di sebelahnya yang lebih baik ini, suara mereka seimbang. Saat berbicara narasumbernya suaranya ada dan musiknya tidak terlalu menghalangi suara si narasumbernya teman-teman. Seperti itu. Oke.
Di sini ada aspek yang ketiga, yaitu aspek ritme, teman-teman. Jadi di aspek ritme itu kita ada beberapa hal yang itu tentang gimana kita cutting video, gimana kita memberikan efek visual, alur cerita yang kita buat, dan juga kita harus membuat video ini punya cerita ataupun storytelling yang kuat, teman-teman. Jadi orang-orang tahu nih kita sedang bikin apa. Misalnya kita sedang membuat film dokumenter tentang tukang jahit. Jadi kalian harus pertama pastinya harus cari tukang jahit, teman-teman. Kita videokan semua pekerjaan tukang jahit, terus kita jelaskan kenapa tukang jahit ini seperti ini, teman-teman. Terus juga dalam cutting video kalian jangan sembarang potong, kalian juga harus cari tempo yang pas untuk kalian potong. Jangan sampai kalian lagi misalnya sedang bercerita bahwa dia sedang menjahit, tapi tiba-tiba kalian potong dia lagi beli bahan masakan, teman-teman. Salah kayak gitu. Kita harus sesuaikan dengan narasi yang kita buat juga, teman-teman. Yang keduanya tentang efek visual, kalian ini opsional, teman-teman. Kalau misal efek visual itu bisa berupa transisi, efek tambahan, misalnya efek cahaya ataupun segala rupanya, efek petir. Tapi itu balik lagi ke video yang kalian buat, teman-teman. Kalau misalnya kalian sekedar bikin dokumenter ataupun bikin video yang kesana minim efek, itu nggak terlalu dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kalian bikin video konten kreator, bikin video tentang sesuatu yang butuh efek banyak, ini juga salah satu yang penting, teman-teman. Yang selanjutnya alur cerita. Di sini dari video yang kita buat itu harus punya alur cerita yang jelas, teman-teman. Jadi nggak tiba-tiba dari tukang bebek nih, kita bahas tukang bebek, tiba-tiba belok ke masuk bandara, teman-teman. Tukang bebeknya ngapain tuh masuk bandara kalau kayak gitu ceritanya? Kan jadinya harusnya kita tetap bahas si tukang bebeknya ini, teman, yang berkesinambungan dengan tukang bebek. Contohnya seperti itu. Dan juga ada storytelling. Di sini kita harus punya storytelling yang kuat atau cara bercerita kita yang kuat, teman-teman. Jadi orang pun akan betah dari video yang kita buat. Soalnya semua pesan yang kita sampaikan tersampaikan, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke materi tambahan, yaitu content planning. Ini sebenarnya dari semua yang udah kita bahas sebelumnya tentang aspek-aspek editing, semua itu mungkin bisa jadi nggak bakal jalan kalau misalnya kita nggak konsisten, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah semua terapin, tapi kalau misalnya kita nggak konsisten, pasti kita bakal males, yang kita buat jadi nggak jadi, entah mangkrak dan segala macamnya. Di sini fungsi content planning yaitu kita harus nentuin nih, kita mau buat apa, terus di mana kita mau bikin konten, terus publikasinya tuh di mana, teman-teman. Dan juga di sini tempat kita di mana ngumpulin ide-ide supaya hal-hal yang tadi dari aspek editing itu kita buat semuanya berjalan, dan juga kita nggak bakal yang namanya habis ide, teman-teman. Oke. Dari content planning ini ada beberapa manfaat yang itu pekerjaan kita jauh lebih cepat, teman-teman. Jadi dari semua yang telah kita kerjakan semuanya lebih teratur, tertata. Jadi kita tahu progresnya di mana, dan juga apa yang pengen kita buat, ide-ide juga udah ada, teman-teman. Jadi semuanya lebih cepat kerjanya dan juga semuanya lebih konsisten. Nah, yang selanjutnya itu konten kita lebih banyak, teman-teman. Karena kita kan sudah sebelumnya udah bikin ide, udah bikin penataan kapan kita buat, di mana, dan kapan diupload ataupun uploadnya di mana. Jadi kalau misalnya kita atur kumpulkan semua ide itu, jadi setiap minggu misalnya kita mau bikin konten, kita udah punya ide, teman-teman. Jadi tinggal kita rangkap semuanya, kita masukin dan juga kita buat, teman-teman. Nah, yang ketiga ini semuanya juga jadi lebih rapi dan terstruktur, teman-teman. Jadinya penjadwalan kita pun jauh lebih tertata dengan rapi. Kita juga kalau misalnya ada kesalahan pun mudah evaluasinya, teman-teman. Ibaratnya kalau misalnya kalian udah punya nih, hari ini bakal ngejadwalin bikin 3 konten tentang edukasi, tentang misalnya jualan, ataupun konten-konten hiburan, teman-teman. Jadi semuanya udah terstruktur. Jadi kalau misalnya besoknya kalian ada
perlu pergi, jadinya udah ada 3 konten yang udah kita buat dari planning itu bisa kita kerjakan nanti teman-teman. Jadi semuanya lebih rapi, terukur, terstruktur, dan juga penjadwalan diri kita ini lebih rapi teman-teman. Begitu. Oke, di sini aku ada contoh, bisa teman-teman tulis contoh ini. Jadi misalnya di hari Senin kita bikin temanya, idenya itu tips edit cepat teman-teman. Dan juga misalnya kita mau upload ataupun masukkan videonya itu ke Instagram. Nah, jenisnya apakah tips cepatnya itu foto ataupun video teman-teman, video reels. Nah, tujuannya itu misalnya edukasi. Mungkin di sebelah sini harusnya aku tambahan, tapi ini untuk versi simpelnya teman-teman. Kalian juga bisa tambahkan kapan diuploadnya, progresnya bagaimana, begitu teman-teman. Ini bisa kalian catat, ini untuk contoh singkat aja. Kalian bisa kembangin lagi contoh yang udah aku bikin ini, misalnya ditambahkan jam ataupun apapun itu supaya lebih rapih lagi teman-teman. Ini aku akan pause dulu sebentar biar kalian bisa bikin. Apakah sudah selesai? Apa masih ada yang nulis? Kelas 12-nya udah? Udah Kak. Kelas 11-nya di mana udah? Oke. Kalau misalnya udah, oh wah, udah tahap kesimpulan teman-teman. Oke. Ini kesimpulannya teman-teman. Jadi kreativitas sama konsistensi itu harus jalan dengan seimbang teman-teman. Visual speak who you are. Jadi karya ini menunjukkan siapa kita teman-teman. Dan content planning juga menjaga ritme kita lebih terarah. Terus kalau misalnya gabungin keduanya, karya kita terus hidup dan berkembang. Jadi semuanya jalan sesuai dengan rencana teman-teman. Terus juga produksi kita lebih terarah, kualitas konten kita juga meningkat. Selain itu, evaluasi kalau misalnya kita punya kesalahan pun gampang teman-teman. Oke, mungkin sekian. Kakak mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang emang patah-patah, kurang baik ataupun gak enak didengar. Mohon maaf banget kalau misalnya banyak kekurangan. Mungkin sekian. Terima kasih semuanya. Thank you, Pak. Ada. Udah ya? Halo, kedengaran Kak suaranya? Kedengaran ya? Oke. Pertama, thank you Kak. Kak Jakarya untuk sharingnya. Eh, Semoga bisa menginspirasi dari
statement Kak Jaka untuk kita semua. Nah, pertama-tama Kakak pengen bilang bahwa apa yang akan Kakak sampaikan ini adalah summary atau rangkuman dari tiga pembicara sebelumnya. Jadi mungkin beberapa hal akan terdengar sama atau mirip atau nyolek dikit karena Kakak summary gitu. Jadi summary itu penggabungan kesimpulan yang di sum up jadi satu statement gitu. Pertama bahwa pengen bilang kalau ini tuh normalnya adalah dilakukan untuk 5 hari ya, tapi karena ini kita singkat aja, jadinya kakak yakin semua adik-adik di SMK 1 Dobo ini, SMKN 1 Dobo ini semuanya hebat-hebat, jadi bisa makan materinya hanya dalam waktu 1 jam. Yuk, bisa yuk, bisa. Nah, kakak kasih tema hari ini adalah menjadi generasi bangsa yang kreatif dan inspiratif di era digital. Temanya, suaranya kedengaran kah? Keren ya, oke, mantap. Temanya terdengar keren, tapi yang lebih penting dari semuanya itu teman-teman harus tahu kalau dunia digital sekarang dan dunia kerja sekarang itu berubahnya cepat banget. Dan siapa yang menang ialah mereka yang paling siap menghadapinya dengan semua persiapan yang ia miliki. Sebelum kakak mulai, kakak mau bilang bahwa apa yang akan kakak sampaikan hari ini bukan sekedar omongan angin, bukan sekedar omongan seminar kosong yang hari ini kamu dengar, tapi besok kamu lupa. Dari sekian banyak ucapan yang akan kakak sampaikan di hari ini, please kakak pengen satu hal aja yang kamu bisa bawa pulang di kepala kamu, di hati kamu, di pikiran kamu, untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi kakak mau ketika kalian pulang dari seminar hari ini, kalian pulang tidak sama ketika kalian datang. Kakak ulangi sekali lagi, kakak mau setelah kalian selesai seminar hari ini, kalian pulang tidak sama seperti kalian datang. Minimal ketika kalian datang, semua pikiran tadi nggak dapet ilmu apa-apa, pikirannya kosong, kalian pulang minimal bawa satu aja. Apapun itu, inspirasi, nilai, value, skill, knowledge, apapun. Bawa satu, kamu aplikasikan di hidup kamu. Karena kesempatan seperti hari ini nggak datang 2 kali. Kalian harus bawa sebuah mimpi, pengharapan, cita-cita. Untuk siapa? Untuk kakak. Bukan. Untuk kalian sendiri. Untuk kamu. Untuk masing-masing kalian semua. Teman-teman, kakak mau tanya dulu sebelumnya. Kenapa kalian pilih SMK? Dan kenapa pilihnya DKV? Ada yang berani jawab? Kenapa pilih SMK dan kenapa pilih jurusan DKV? Yang menjawab langsung boleh angkat tangan, raise your hand. Marta Mimi, Mega, Bara, kamu mau jawab? Nggak ada, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih bingung, nggak apa-apa. Biasanya orang pilih SMK itu harapannya setelah lulus tuh langsung kerja. Beda sama SMA. SMK itu setelah lulus langsung kerja. Kakak mau untuk ajak kita semuanya merenung sebentar aja, 1 menit aja. Tanyakan sama diri kamu sendiri. Hari ini setelah kamu lulus, nanti setahun lagi setelah kamu lulus, kamu mau jadi apa? Di sekolah, kamu pengen dapat ilmu apa? Keterampilan apa? Bukan cuma sekedar ijazah. Bukan itu. Kamu harus bawa banyak skill, banyak keterampilan, banyak knowledge dari sekolah. Jangan sekedar datang, pulang, you have nothing. Kamu nggak bawa apa-apa. Bayangkan setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Bayangkan kamu satu-satu, Anita, Mega, Otniel, Christian, Chelsea, Cherry, Ibrahim, David, Jason, Kenzi, dan lainnya. Bayangkan kalian mau jadi apa. Di umur 23 tahun, setahun dari sekarang, 2 tahun lagi. Zaman sekarang ada yang bilang pengen jadi... Ada yang bilang pengen jadi dokter, Kak. Oke, you got it. Ada yang bilang pengen jadi
Polisi kah? You got it. Insinyur, tentara, semua cita-cita adalah baik. Tapi kamu harus perhatikan, kalau dulu tuh orang kerja di kantor, di pabrik, di lapangan, di rumah sakit, sekarang banyak banget pekerjaan yang baru. Pekerjaan yang hanya dilakukan dari handphone atau laptop dan dari rumah. Ada banyak profesi baru yang muncul akibat era digital. Ada yang jadi desainer online, konten kreator, teknisi digital. Bahkan ada yang jadi pedagang online. Pernah lihat kan di TikTok mereka jualan apa? Jualan martabak, mereka jualan baju, mereka jualan buah, mereka jualan kain, mereka jualan gorengan, nasi goreng, semuanya ada, semuanya serba digital. GrabFood, ShopeeFood, Lazada, Tokopedia, namakanlah semuanya. Era digital. Artinya apa? Artinya kalian anak SMA punya peluang besar untuk ada di area itu. Kenapa? Karena kalian punya dan kalian berada di usia produktif. Melek teknologi, tahu pegang handphone. Dibandingkan mama bapak kita di rumah, yang mungkin udah nggak muda lagi, nggak tahu cara pegang handphone. Masih nanya, anak ini gimana caranya ini? Nggak tahu. Mereka nggak tahu. Dibandingkan kamu yang lebih melek digital, melek handphone, melek teknologi. Kamu bisa beli online, kamu bisa jualan online, all the things you can do with your phone. Dan belajar konten nggak harus mahal. Banyak kursus gratis di internet. Ada di YouTube. Aku nggak tahu, Kak. Kamu lihat di YouTube. Aku pengen buat konten masak, Kak. Lihat di YouTube. Aku pengen belajar jahit, Kak. Lihat di YouTube. Lihatnya di mana? Handphone. You got your phone. Lihat dari handphone. Sip, kita bahas dari konten kreator. Sip. Sip, ini daftar isinya ya. Daftar isinya ada konten kreator. Ini bisa dilihat daftar isinya. Sip. Ini pengertian konten kreator. Konten kreator itu apa sih? Konten kreator itu profesi untuk menciptakan berbagai jenis konten, baik tulisan, gambar, suara, video, untuk menghasilkan informasi, edukasi, hiburan, yang nantinya akan ditaruh di Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan web-web lainnya. Sederhananya, konten kreator adalah orang yang mengubah ide menjadi karya digital. Ada yang bikin video, ada yang bikin podcast, bikin desain, review produk, nulis kata-kata bijak, diupload di medsos. Semuanya adalah konten. Contoh konten podcast. Kamu bisa sebutin. Ada Deddy Corbuzier, ada Bobon Santoso, ada Siska Kol, ada Ganta, ada Presley, Laude, Nurlela. Siapa di sini yang nggak tahu Nurlela? Siapa di sini yang nggak tahu It Gita? Siapa yang nggak tahu Bobon Santoso? Semuanya tahu. Banyak mereka yang review produk. Ada yang kontennya itu konten makan, kerjanya makan mulu dia buat konten. Ada kerjanya yang review tempat mulu dia buat konten. Ada orang yang hanya nulis kertas. Pernah lihat gak di TikTok? Ya kan, namaku Ibrahim. Ntar dia tulis nih di atas pasir, set gitu. Kak, namaku Kenzi. Ntar dia tulis nih, set di atas pasir. Bahkan ada yang lebih edan lagi. Ada orang yang kerjaannya tuh hanya gini doang. Ya, Anita kodamnya rawa ronte. Ya, David kodamnya buaya darat. Ya, Oatmeal kodamnya ular sanca. Gitu doang kontennya. Sesederhana itu. Ada juga orang yang buat konten dekat pantai. Tiap hari kerjaannya review laut. Tiap hari kerjaannya mancing. Dia buat konten dan hari ini banyak brand yang udah kerja sama dengan dia. Nanti kamu boleh cek namanya Moewild, Moewild. Kamu boleh cek. Kamu bisa nggak kayak gitu?
Bisa nggak? Faktanya, faktanya semua orang bisa. Tapi aku tuh nggak punya apa-apa, Kak. Aku tuh gugup, Kak, depan kamera. Enggak. Kalau kamu gugup depan kamera, banyak banget konten yang hanya nunjukin tangan. Nggak pakai muka. Aku tuh malu, Kak. Aku tuh nggak punya kamera mahal, Kak. Handphoneku tuh handphone jadul, Kak. Gini doang. Ada banyak banget orang mulai buat konten hanya pakai handphonenya yang nggak seberapa. Aku tuh nggak punya tripod, Kak. Aku tuh nggak punya ini. Nggak bisa. Kamu tandarin handphone kamu di tembok. Kamu buat tripod pakai ranting. Bisa. All the things you can do. Yang penting semuanya niat. Karena sekarang itu bukan siapa yang paling kaya, siapa yang paling cantik, siapa yang paling ganteng yang akan menang. Tapi siapa yang paling kreatif, paling original, dan paling konsisten. Kamu mau buat konten, kamu lihat dulu, kamu pengen buat konten seperti siapa? Tiru kayak mereka. Berikutnya, siapa dan apa sumber pendapatan sebagai konten? Kakak jelasin sedikit bahwa sumber pendapatan sebagai konten, banyak banget orang yang belum sadar bahwa dunia konten itu tuh nggak cuma sekedar viral. Tapi dia menghasilkan loh, menghasilkan profesi yang menghasilkan. Dapat penghasilan dari endorsement, dari paid promote. Nanti brand-brand mulai masuk tuh. Brand-brand akan bilang dengan sendirinya, boleh nggak, Kak? Saya masuk ke video kamu. Itu contohnya Nurlela, kalau kalian ingat. Nurlela tuh awalnya buat konten itu ikan masak, dia fermentasi ikan yang difermentasi pakai nasi, dia makan cacing yang dibelah dari kayu lapuk yang ada di sungai. Kontennya awalnya gitu aja, kameranya juga kamera biasa aja. Tapi kalau kamu si Nurlela ini tuh dia udah punya konten yang hari ini udah masuk brand skincare, brand pelangsing diet, brand makanan, brand minuman, semuanya dia udah masuk. Berikutnya, sebagai konten kreator, kalian dapat komisi dari afiliasi. Kalau kalian sering scroll TikTok, kalian ngeh nggak ada yang namanya keranjang kuning? Keranjang kuningnya, Kak, keranjang kuning. Jangan lupa ya, cek keranjang kuning. Ngeh nggak mereka ngomong gitu? Itu artinya mereka jadi affiliate produk. Mereka jualan dari situ, mereka dapat keuntungan dari situ. Nextnya apa? Dari YouTube. YouTube dari AdSense. TikTok apa? TikTok Shop, Instagram Reels, banyak. All the things you can do. Bahkan yang terakhir Shutterstock dan Adobe Stock itu bisa jadi uang. Ada orang, mungkin aja akan kakak lampirkan ya. Sampelnya ada orang yang hanya foto sereh doang, dia masukin ke Shutterstock. Percayalah itu jadi uang. Ada orang yang hanya taruh foto jepretan tanah, daun, dia taruh ke free pick dan itu jadi uang. Percayalah ada orang yang hanya video cara buat martabak, dia upload ke media sosial dan itu jadi uang. Siapa yang beli? Orang luar negeri. Belinya pakai dolar. Jumlahnya mungkin nggak gede, tapi kan kalau dikit-dikit jadi uang juga. Dan itu kan nggak susah ya, maksudnya jepret masuk. Kalau kita ngomongin keterbatasan, kita tuh nggak punya apa-apa, Kak. Kita di pesisir gini-gini. No, kamu punya pasir yang bisa difoto. Kamu punya laut yang bisa difoto. Kamu punya daun yang bisa difoto. All the things you can do. Tip berikutnya, kakak pengen bahas dulu nih, keterampilan dasar konten kreator. Sebelumnya kita ungkit sedikit, kenapa ada orang yang mau repot-repot buat konten? Tiap hari dari konten, tiap hari, ngapain? Dia ngejar manfaatnya apa? Kamu pernah lihat nggak, ada satu ibu-ibu yang kerjaannya tiap hari nyuci di sungai. Dia buat konten terus. Orang pikir kayak ngapain sih lo, Bu, gitu. Ada juga orang-orang, ibu-ibu yang kerjaannya nyuci kalau lagi hujan. Ada ibu-ibu yang kerjaannya juga tiap hari dia mancing ikan di laut hanya pakai satu benang. Tiap hari dia konten itu terus. Kalau dipikir-pikir ngapain dia mau capek-capek? Karena dia tahu di situ ada uangnya. Karena dia tahu dari konten itu ada benefitnya. Karena dia tahu hari ini gua repot, besok gua dapat uangnya. Skill dasar keterampilan konten kreator. Oke, seiring berjalannya waktu, orang-orang tuh ini tuh nggak harus hari ini kamu bisa, Kak, aku tuh nggak bisa ini. No, ini tuh as time goes by, seiring berjalannya waktu. Ada namanya copywriting. Jadi supaya kalian, orang-orang yang nonton, pernah nggak kalau kalian nonton TikTok, kalian langsung scroll. Nggak menarik, scroll. Kenapa? Copywritingnya nggak menarik.
Dia nggak tahu gimana caranya untuk ngebuat orang-orang stay di videonya. Kakak kasih tahu tipsnya nanti di bawah. Berikutnya ada videografi dan fotografi. Kamu nggak harus jadi orang hebat banget jago videografi dan fotografi. No, buat aja semampu kamu. Buat aja sebisa kamu. Kemarin kakak udah bahas. Kemarin saya lupa deh pertanyaan siapa. Bilang, Anita kalau nggak salah. Kamu buat dulu aja. Selebihnya kamu tanya sama orang lain. Gimana ini? Review dong. Tolong kasih saya informasi. Ini udah oke belum? Berikutnya editing. Editing udah dibahas kemarin sama Kak Kenzi. Sama Kak Jaka juga udah dibahas. Berikutnya adalah kreativitas dan analisis. Tujuannya apa? Kalian tuh harus tahu konten mana dari semua konten yang kalian buat, kamu harus analisa mana yang paling banyak engagementnya, mana yang paling menarik, mana yang paling oke. Kamu lihat, oh yang ini oke nih, oh yang ini kurang nih, oh yang ini oke, yang ini kurang. Lihatin semuanya. Kalau di TikTok ada namanya Creator Studio, di Instagram ada dashboard profesional. Di YouTube juga ada, YouTube Studio. Kamu lihat, kamu analisa, oh yang ini kurang nih, kayaknya harus yang ini deh. Oh yang ini kurang, kayaknya harus yang ini deh. Dan semua skill-skill keterampilan dasar konten kreator ini, kalian harus latih saat sekarang. Di mana? Di SMK. Percayalah, kalian udah punya modal besar banget, yaitu keterampilan dengan ada di SMK. Kamu nggak ngerti, tanya. Kamu nggak tahu, bingung, tanya. Mumpung masih sekolah. Mumpung masih dekat sama guru, tanya aja sama gurunya, Bu ini gimana? Atau kalau guru nggak tahu, tanya sama YouTube. Tanya sama YouTube. Berikutnya ada kunci keberhasilan konten kreator. Oke. Pertama, konten yang tepat. Kamu harus tahu dulu siapa penontonnya. Target kamu siapa? Anak muda kah? Pakai bahasa yang lebih santai. Target kamu ibu-ibu, kasih dia konten inspirasi, resep informasi yang praktis. Misalnya, baru tahu nih ternyata cara kupas bawang yang cepat kayak gini, kasih gitu untuk ibu-ibu. Berikutnya, kalau kamu tahu penonton kamu siapa, kamu bisa ngomong dengan cara bahasa yang tepat. Kamu kalau ngomong sama balita, kamu pasti ngomong akan sama seperti dia. Oh, kamu mau mimi cucu ya? Pasti ngomongnya gitu kan? Karena kamu ngomong sama bayi. Itu hal yang sama berlaku ketika kamu tahu siapa penonton kamu. Kamu harus lihat dia itu siapa. Kalau anak muda pakai bahasa yang santai, jangan kaku-kaku. Sama ibu-ibu pakai bahasa yang santai juga. Beda lagi kalau audiens kamu, bapak-bapak. Semuanya bakal beda. Berikutnya, untuk menarik audiens, ini bukan cuma soal banyak followers. Tapi gimana caranya ketika mereka melihat konten kamu, mereka berhenti dan memperhatikan konten kamu. Gunakan thumbnail yang menarik, thumbnail yang eye-catching, yang bikin mereka penasaran. Ajak audiens untuk terlibat. Pernah nonton nggak? Pernah nggak? Pasti sering deh. Kalau orang di akhir video dia suka ngomong gini, jangan lupa ya komentar, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Atau kalau konten kamu, itu kalau di YouTube ya, kalau misalnya di TikTok biasanya orang gini, jangan lupa ya di save biar kamu gak ketinggalan, jangan lupa ya di save biar kamu bisa lihat lagi berikutnya. Pernah nggak? Pasti pernah, nggak mungkin. What's next? Kamu harus tahu distribusi konten kamu kemana. Ke TikTok kah? Ke YouTube kah? Ke Facebook kah? Karena yang cocok di TikTok belum tentu pas di YouTube. Dan yang keren di Instagram belum tentu ramai di Facebook. Jadi pilih platform yang tepat sama target nonton kamu. Di TikTok, Instagram, YouTube semuanya coba dicek. Ada nggak kamu ngeliat orang, kebanyakan yuk lah kita analisa, kebanyakan orang konten joget-joget ada di mana sih? Joget-joget biasanya ada di TikTok, Kak, di TikTok. Ada nggak orang joget-joget di Facebook atau di YouTube? Ya ada aja, cuman nggak menarik jatuhnya. Orang joget-joget itu biasanya adanya di TikTok. Terus kalau kamu pengen kasih tutorial jahit baju itu ada di mana? Ada di YouTube biasanya. Karena orang-orang nyari tutorial all the things itu nyarinya di YouTube. Mereka nggak akan nyari ke Facebook, enggak. Mereka nggak akan cari ke situ. Berikutnya, kita akan bahas tentang ide. Ide itu gimana cara menemukan inspirasi konten. Kamu harus lihat tren yang lagi naik sekarang apa. Pantau. Kamu bisa pakai Google Trends, kamu bisa pakai TikTok Explore page,
bisa pakai lihat di Twitter, apa nih trending topik sekarang, bisa pakai di YouTube trending topiknya apa. Dan tipsnya adalah jangan sekedar ikut tren. Kasih sentuhan yang gayanya kamu banget. Berikutnya, gunakan 3 pilar konten. Kamu tuh pengen buat konten tuh yang gimana? Informasi, edukasi, tips, tutorial fakta, atau hiburan? Yang ketawa, yang challenge, yang reaction, yang prank. Tapi please kalau buat prank jangan kebangetan ya. Jangan sampai mengancam nyawa. Berikutnya ada inspirasi, motivasi. Buat pengalaman pribadi, cerita sukses, cerita motivasi. Aku tinggalnya di sini, motivasi aku tinggal di pesisir pantai Indonesia. Inspirasinya adalah laut, segala rupa, gitu. Bisa banget. Berikutnya apalagi? Ceritakan secara jujur tentang diri kamu. Dan last but not least, gunakan teknik ATM. ATM itu apa, Kak? Amati, tiru, modifikasi. Kamu ngelihat orang-orang tuh buat konten tuh kayak gimana sih? Mereka buat konten orang-orang sukses tuh gimana sih? Kamu tiru, kamu liatin, kamu amati. Oh, dia ngomongnya gini, dia nulisnya gini, cara dia ngomong kayak gini. Oh, kayak gini toh. Oh, gini. Dia naruhnya kemana? Platform apa yang dia taruh? Ke TikTok kah? Ke Instagram kah? Ke YouTube kah? Ke Facebook kah? Kamu ngeh nggak orang yang berjaya di YouTube nggak berjaya di TikTok? Contohnya siapa? Deddy Corbuzier. Dia berjaya di YouTube, tapi nggak di TikTok. Kamu lihat siapa lagi? Ganta berjaya di TikTok, tapi nggak di YouTube. Berikutnya ngeliat siapa lagi? Banyak orang yang berjaya di satu tempat, tapi tidak berjaya di tempat lain. Karena dia tahu siapa yang jadi penontonnya, siapa yang jadi audiensnya. Berikutnya, setelah kamu lihat, kamu amati, kamu tiru, jangan lupa kasih modifikasi versi kamu. Contohnya apa? Kalau orang lain bahas cara hemat bensin, kamu bisa bikin cara hemat bensin ala kamu, ala anak SMA, atau ala anak pesisir misalnya. Apapun lah, kamu harus buat modifikasi. Jadi jangan plek ketiplek dicomot. Jadi harus buat modifikasi dari kamu. Dan di era digital sekarang itu kreativitas bukan cuman untuk seniman, tapi untuk semua bidang. Ada anak jurusan teknik komputer bisa bikin konten edukasi soal servis laptop. Dia tinggal tutorial pakai handphone. Oh, cara servis laptop kayak gini. Ada anak teknik otomotif yang bikin channel YouTube judulnya tips merawat motor di kampung. Bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Semuanya bisa. Nih, pahami audiensnya, jenis kelamin, umur, hobi, edukasi, lokasi. Ini nggak sekompleks ini sih sebenarnya. Cuman tujuannya apa? Intinya untuk menyesuaikan gaya komunikasi konten kamu dengan bahasa yang tepat untuk audiens. Sederhananya kayak tadi kita ngomong tentang bayi. Kamu ngomong sama bayi, pasti kamu akan menyesuaikan gaya ngomongnya. Ih, kamu lapor ya? Iya toyo, lapor ya. Pasti ngomongnya gitu kan? Kan sama bayi ngomongnya. Tapi kalau kamu ngomong sama orang yang lebih gede, pasti kan nggak kayak gitu. Ngomong sama teman kamu, nggak kayak gitu. Beta subila, nggak kayak gitu. Udah beda bahasanya. Jadi kamu kenapa perlu untuk pahami siapa audiens kamu, fungsinya buat itu. Dan pastikan untuk kamu tahu platform apa yang kamu mau tuju. YouTube, TikTok, itu ada buat masing-masing. Plus minusnya apa, nanti kamu bisa lihat sendiri. Mau ke YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, blog, semuanya bisa. Tapi untuk tahap awal ya, menurut kakak, masukin aja ke semuanya. Kamu masukin di YouTube, masukin di TikTok, masukin ke Instagram, mirroring aja. Mirroring maksudnya apa, Kak? Kamu buat satu konten, masukin di TikTok, masukin ke YouTube, masukin ke Instagram. Jadi tiga-tiganya dapet. Nanti kamu analisa, kamu bakal tahu yang mana konten kamu yang paling ngehook orang, yang mana konten, dan di mana konten itu paling banyak penontonnya. Nanti kamu seiring berjalannya waktu pasti ketemu kok ritmenya. Berikutnya akan bahas tentang copywriting dan script writing. Oke, di sini kita bahas tentang bedanya apa sih copywriting dan script writing. Copywriting itu biasanya untuk fokus ke cerita pengalaman. Copywriting itu biasanya di ujung-ujungnya fokus untuk menjual atau mempengaruhi audiens. Kamu pengen dia ngapain? Copywriting itu sederhananya gini, kalau kamu ada orang ngomong gini, dosen kecantikan misalnya, iya aku tuh sambil make upan ya, iya aku tuh pakai bedak ini gini, tapi tuh pacar aku tuh gini. Yang kemudian ini ya kan lihat nggak ini kan mukanya nggak dempul sambil ngomong sambil jualan. Iya pacar aku tuh selingkuh dia gini di tap terus.
makeup lagi sambil ngomong, sambil masukin makeupnya, masukin pacarnya, makeupnya, pacarnya, endingnya dia ngomong apa? Ujung-ujungnya copywritingnya dia ngomong jangan lupa cek keranjang kuning. Ujungnya apa? Dia jualan. Kamu nggak ngeh kalau kamu udah dibawa masuk ke dalam ke dalam jualannya dia. Sip, ini contoh scriptwriting dan copywriting. Nanti kamu bisa cek sendiri. Sip, di balik konten viral, ternyata nggak ngasal. Iya, nggak ngasal. Karena semuanya itu harus dipikirin. Sip, ini ada basic plot structure. Jadi perkenalan diri kamu apa, kamu siapa, kamu hari ini mau bawa apa, hook-nya. Kamu harus lihat hook. Hook itu sederhananya itu kayak kail, kayak pancingan, kayak ikan di hook gitu. Jadi cara tarik perhatian pemirsa dengan cara bercerita, pertanyaan, misalnya gini, kamu pernah nggak sih ngalamin breaking, misalnya kayak kakak perempuan ya, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak breakout gini jerawat kalau lagi menstruasi? Iya, aku tuh jadinya pakainya ini ya, produknya yang ini. Jadi ini tuh nggak breakout banget kayak gini. Nanti hasilnya gue tunjukin di 2 hari lagi ya, gitu. Nanti nunjukin lagi 2 hari lagi, nunjukin 2 hari lagi. Jadi kalian harus punya hook-nya, harus punya poin-poin yang pengen disampaikan sama penonton itu harus seperti apa. Berikutnya ada call to action atau CTA. Biasanya orang bilangnya CTA. CTA itu sering lah ini mah kita dengar di mana-mana, ada yang namanya kayak jangan lupa ya follow, di like, di komen, di share, jangan lupa ya gitu. Ini mah banyak banget lah. Udah standar CTA itu jangan lupa ya. Atau share ke teman-teman kalian. Kalau like-nya like komen ya, kira-kira mancing di laut besok kita akan dapat ikan apa ya. Kalau kamu buat resep masak, jangan lupa ya follow resep masak lainnya gitu. Atau kalau kamu lagi review makanan, kamu bisa bilang share ya, atau tag grup kelas kalian, biar semua ngiler bareng. Atau kalau kamu pengen dia buat save ya video ini, biar nggak lupa nyobain menu enak ini nanti gitu. Jadi banyak banget yang bisa kamu lakukan. Sip, berikutnya kita bahas hook. Jadi ada penelitian dilakukan sama Microsoft pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa dulu manusia punya fokusnya itu 12 detik. Tapi sering berjalannya waktu karena teknologi, fokus manusia itu sekarang hanya 8 detik. Dan ikan itu fokusnya 9 detik. Jadi intinya apa Kak dari bahas ikan-ikan ini? Intinya adalah kamu jangan buang-buang waktu di awal video kamu. Jadi hook itu apa? Hook itu pancingannya. Jadi di atas video, di awal video kamu, itu adalah hook yang akan ngebuat orang untuk tetap diam di video kamu. Pernah nggak kamu ngeliat video kayak, nggak menarik, scroll. Karena kenapa? Nggak menarik. Kamu aja nonton nggak menarik, apalagi orang lain. Jadi 3 detik pertama mereka nonton video kamu harus pastikan kalau itu menarik. Dan hook itu ada tiga macam. Ada yang negative hook, transformation hook, dan to the point hook. Kalau negative hook itu gini, jangan pernah lamar kerja kalau belum tahu 4 rumus Excel ini. Negative hook lainnya, stop copy paste data secara manual pakai ini. Intinya semua hal, kamu nggak bakal naik gaji kalau kamu nggak punya skill ini. Nyesel banget ya baru tahu sekarang karena ini. Nah, itu negative hook. Berikutnya ada transformation hook, before after. Dijamin dapat kerja kalau tahu 3 hal ini. Jadi before after ada masanya. Mungkin sekarang enggak, mungkin sekarang anggaplah karena perempuan, lagi-lagi perempuan, mungkin sekarang jerawatan, besok dia nggak jerawatan. Jadi di awalnya dia buat foto mukanya di awal video 3 detik pertama videonya dia ngebuat mukanya yang jerawatan. Ntar di video berikutnya dia buat mukanya mulus banget. Itu hooknya. Jadi sedetik muka jerawatan, sedetik muka mulus, detik ketiga baru dia ngomong. Kalian pernah nggak ngerasain muka breakout kayak gini? Nah, itu namanya transformation hook atau before after. Berikutnya adalah to the point hook. Bisa dibaca nanti Kak sharing si PPT-nya. Sip, berikutnya kita bahas personal branding. Ada Kang Deddy Mulyadi, ada Aiden, ada Iben, ada Kak Kev, ada Bu Shirley Coanda. Sebutkan, ada yang bisa tebak nggak? Mereka punya kesamaan apa? Ada 2 kesamaan dari mereka ini, ada yang bisa tebak nggak? Ada yang berani buat jawab? Mereka punya 2 kesamaan.
Apa? Kesamaan mereka adalah mereka punya ciri khas dan mereka konsisten. Siapa yang nggak tahu Kang Deddy Mulyadi tiap hari kerjaannya konten mulu sampai dia dibilangin gubernur konten. Itu adalah julukan orang-orang pertama kali untuk KDM. Ini tuh gubernur Jawa Barat. Dia dibilang gubernur konten. Berikutnya ada Aiden. Dia dikenal sama kontennya. Dia nggak ngeprank, cuma dia ngomong ini ke Pak Gojek. Pak, anterin saya ke sana, Pak. Nganterinnya cuma ngeng. Sekali tarik gas doang, terus nyampe. Dibayar 100.000. Kontennya gitu doang. Ada Iben, kerjaannya bagi-bagi uang. Ada Kak Kev, kerjaannya kakak kelas yang tiap hari sosokan jadi kakak kelas paling ganteng. Jadi gue tuh nggak gini. Pernah tahu kan Kak Kev ya? Tahu. Siapa di sini yang nggak tahu Ibu Shirley Coanda? Siapa yang nggak tahu? Tahu. Saban hari Ibu Shirley kerjanya ngonten mulu, upload mulu. Kesamaan mereka semuanya apa? Konsisten. Dan mereka punya ciri khas. Ibu Shirley punya ciri khas, Kak Kev punya ciri khas, Iben punya ciri khas, Aiden punya ciri khas, dan Kang Deddy Mulyadi juga punya ciri khas. Jadi dalam ngebuat personal branding, kalian harus punya ciri khas. Kalau kalian lihat di video di PPT ini, semuanya jepitannya biru, merah, biru. Artinya apa? Harus punya ciri khas. Kamu harus tahu apa sih yang beda dari diri kamu. Kalau kamu lihat dari lampu ini, semuanya lampunya putih, tiba-tiba ada lampunya biru. Semua orang hitam, tiba-tiba ada yang kuning. Semua kursi putih, tiba-tiba ada yang orange. Kalau orang lihat, siapa yang akan paling dilihat pertama? Yang pertama orang bakal ngeliat yang warna merah. Yang lampu, orang paling akan notice sama yang warna biru. Di orang akan bakal paling notice sama yang warna kuning. Dan di kursi, orang akan paling notice sama yang warna orange. Artinya apa? Artinya, personal branding, bagaimana orang melihat dan mengenal dan menilai reputasi kamu, keunikan kamu apa. Kamu nggak perlu bilang, Kak, aku nggak cantik. Nggak kayak gitu. Ini konsepnya bukan tentang cantik, ganteng. Nggak kayak gitu. Kamu punya value apa? Kalau kita lihat ini Aiden emang ganteng? Nggak ganteng. Iben ganteng nggak? Nggak ganteng. Sorry bang, maaf banget ya Pak KDM mungkin bakal ngedengar konten ini. Emang Kang Deddy Mulyadi ganteng? Enggak. Sorry banget nggak ganteng. Ibu Shirley saya harus akui kalau beliau cantik banget. Tapi kalau KDM kayaknya enggak. Tapi mereka tahu mereka punya keunikan, mereka punya reputasi, mereka punya value. Mereka punya namanya unique selling point. Apa yang membedakan mereka sama orang lain? Apa yang ngebuat dia beda sama orang-orang di sekelilingnya? Kak, aku tuh nggak punya iPhone. Nggak kayak gitu. Ini nggak ngomongin tentang kamu nggak punya iPhone, nggak punya kamera keren, nggak punya laptop. Ini nggak ngomongin itu. Ini ngomongin lagi-lagi ngomongin diri kamu. Karena tema kita adalah personal branding. Diri kamu beda sama orang lain. Kamu harus tahu, kamu tuh value-nya apa? Nilai kamu apa? Sip, kita bahas mengenai elemen personal branding. Elemen personal branding itu ada beberapa ya. Ada identitas diri, citra visual, ada voice, media digital, reputasi. Kakak bahas sesuatu. Mengenai identitas diri, kamu bisa tahu tentang minat kamu apa, hobi kamu apa, kelebihan kamu apa. Citra visual itu penampilan. Nggak ngomongin tentang cantik, nggak ngomongin tentang ganteng. Setiap orang pasti punya nilai uniknya masing-masing. Voice, suara. Pernah nggak ngeh kalau penyanyi, kamu nggak perlu lihat siapa dia, tapi kamu tahu itu dia gitu. Kamu tahu, oh ini Marion Jola deh kayaknya. Oh ini kayaknya Glenn Fredly deh. Oh ini kayaknya Nmesh deh gitu. Kamu nggak perlu ngelihat, tapi kamu tahu dari suaranya, dari cara dia ngomong, bisa kelihatan kalau dia adalah orang itu. Caranya gimana? Kamu harus buat karakter suara kamu atau ngebuat ciri khasnya tuh kamu banget. Kamu harus ulik, nggak harus hari ini, tapi seiring berjalannya waktu, kamu pasti bakal tahu, oh ternyata aku kayak gini ya, ternyata aku kayak gini ya. Seperti itu. Kemudian media digital, kamu tuh mau ke arah mana? Instagram, TikTok, YouTube, mau ke arah mana? Tadi kita udah bahas ya, media digital udah kakak bahas di atas. Berikutnya adalah reputasi. Reputasi itu hal yang harus dibangun. Jadi dipupuk itu kayak ibarat kata pohon, kamu pupuk dikit-dikit, dipupuk, dibangun. Gimana orang ngeliat kamu, oh ini tuh pohonnya ternyata jadi pohon ara ya, misalnya, oh ini jadi pohon ini ya, kamu harus ngeliat apa yang orang lain lihat tentang kamu. Tapi bukan penilaian mereka. No, penilaian mereka bilang kamu, oh kamu anak pemalu, kamu anaknya gini, gini. Enggak, bukan itu yang didengerin. Hal yang membangun diri kamu yang kamu harus dengerin. Ketika mereka ngomong, kayaknya
kamu suaranya kurang gini deh. Nah, itu yang kamu dengerin. Tapi kalau sesuatu yang bersifat penilaian orang sama kamu, no, jangan dengerin. Mereka ngomong, ih kamu sok cantik banget sih ngebuat gitu-gitu. Ih kamu kok gini-gini sih ngebuat gini. Sok keren banget loh, sok iya banget loh. Enggak, bukan itu yang kamu dengerin, bukan. Tapi nilainya, nilai apa dari yang mereka sampaikan, itu ngebahas tentang reputasi. Dan pastikan ketika kamu buat konten, hindari konten yang ngebuat reputasi kamu buruk. Jangan ngebuat prank asal-asal, jangan ngebuat prank pakai petasan, terus taunya tangan teman kamu buntung, atau nggak prank kasih temen racun tikus, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, konten tuh nggak kayak gitu. Kamu harus pikir dampaknya buat kamu hari ini apa, buat orang lain apa. Atau kamu buat konten misalnya kamu kasih dia makanan, ternyata di dalam makanan itu udah ada cabai, bon cabai level 100 gitu. Pas dia makan perutnya udah kelojotan, nggak kayak gitu. Ada orang yang kasih minuman teh, taunya di dalamnya udah ada air keras misalnya, air soda apapun lah. Pas dia minum ternyata dia ujung-ujungnya mati. Nggak kayak gitu. Ngebuat konten nggak kayak gitu. Kamu harus buat reputasi kamu di mata orang lain gimana, dan orang itu bakal jadi apa kalau kamu pengen ngebuat konten yang berhubungan sama orang lain. Sip, terakhirnya itu adalah orang ini. Ini gambarnya agak sedikit pecah, tapi kakak harap kamu paham bahwa ini ada namanya Nick Vujicic. Dia orang Australia, dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, dan terakhir di bawahnya adalah Putri Aryani. Sip, dia itu dari Indonesia juga. Itu dia bukan agak sih, emang dia nggak melihat sih, dia agak buta. Dia tidak melihat. Jadi kalau kamu hari ini bilang, Kak, aku tinggal di pesisir, I have nothing, aku nggak punya apa-apa. Kamu harus malu sama dua orang ini. Malu. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia berani untuk keluar dari hidupnya. Dia bilang, oke, aku nggak punya tangan, nggak punya kaki. Aku buktikan kalau aku bisa. Hari ini si Nick itu udah jadi orang terkenal parah banget. Dia diundang kemana-mana, jadi pembicara kemana-mana. Kamu tahu si Putri ini, pernah lihat pasti, Putri ini tuh dia buta. Malu sama kamu yang punya tangan dua, kaki dua, hidung semua lengkap Tuhan kasih, punya mata bisa melihat. Malu sama Putri. Putri dia udah sampai ke Amerika hanya untuk menyanyi gitu. Malu. Please jangan bilang, Kak aku tapi tinggalnya di pesisir. Enggak kayak gitu konsepnya. Dimanapun, tadi kakak udah bilang pakai digital. All the things bisa pakai era digital. Semua orang ngeliat kamu dari digital, dari handphone kamu. Jadi jangan bilang kayak aku tuh gini, enggak kayak gini. Enggak seperti itu. Sip, paling yang terakhir kakak bisa bilang, untuk adik-adik semua di SMK yang satu Dobo, kakak bilang apa ya? Bentar. Mimpilah besar adik-adik, terbanglah yang tinggi. Maaf ini ada suara ketok-ketok ya, tapi kakak ulangi sekali lagi. Mimpilah yang besar, terbanglah yang tinggi. Jangan takut untuk ambil mimpi terbaik di dunia. Karena mimpi itu gratis adik-adik. Tinggal di kampung bukan halangan, bukan kekurangan untuk kalian berkarya. Tinggal di pesisir bukan halangan untuk kalian berkarya. Tapi jadikan itu hal positif yang orang-orang bisa lihat kalian itu dari pesisir, dari timur Indonesia. Please jangan malu, jangan jiper, kalian harus tunjukkan pesona kalian di pesisir Indonesia. Please jangan. Pandangannya ke orang dua ini aja. Kamu lengkap, lihat dua orang ini, mereka nggak punya tangan dan kaki. Malu sama mereka. Sekian dari kakak. Kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya? Aman ya?
Pada paham? Oh iya, kemarin tugasnya gimana? Kan kita punya tugas ya kemarin buat besok langsung. Jadi besok yang kelas 11, kelas 12, kelas 12 dulu untuk maju besok uji kom yang berkelompok-kelompok 2. Berikutnya yang kelas 11 di hari Kamis ya. Mas, udah tahu belum tugasnya kan mau ngapain? Udah bisa? Kita bahas tugas saja kali ya. Kalau nggak ada yang mau nanya nggak apa-apa. Kita bahas tugas saja. Paham kan tugasnya? Ada yang mau nanya perwakilan dari kelas 12? Tugasnya gimana? Karena si uji kom yang kita kasih di hari ini tuh uji kom yang biasanya ada di Jawa. Karena kakak ini adalah dosen guru penguji di satu sekolah di Depok untuk jurusan DKV. Jadi dari situ beliau ngambil ilmunya dan dibawa ke adik-adik di Kepulauan Aru. Ada itu? Bingung kemarin tugasnya gimana? Berarti besok udah langsung ya? Besok tugasnya berdua-dua udah jadi ya? Udah siap ya? Adik kelas 11 gimana? Oh udah siap beneran? Udah beneran siap? Sudah mengedit tugasnya kan? Oh lagi ngedit tugasnya, oke. Tapi nggak bingung kan mulai dari ide, kayak terus dibuat jadi sebuah video, terus dibuat desainnya nggak bingung kan? Karena nanti kita bakal ada sertifikatnya gitu, nanti bentuknya e-sertifikat buat nanti kalian bisa bantu teman-teman untuk mau ngelamar kerja, untuk jadi ngelamar kerja editor, konten kreator, ngelamar kerja jadi apapun, pakai yang itu. Kiranya membantu sih. Kakak dari kelas 12 aman kemarin? Man? Kakak kelas 12 saya pengen nanyain kakak Bara mau nanya apa, kakak Anita mau nanya apa tentang tugas-tugasnya. Berarti ini kalau diem tanda cek udah jadi ya? Siapa di sini yang udah jadi? Lah belum. Siapa di sini yang bingung sama tugasnya? Lah bingung. Oh kamu boleh bingung. Bingungnya apa? Ada 4 orang. Oh, ulangin ya. Siapa di sini yang udah jadi tugasnya? Udah. Udah tuh belum? Belum, oke. Pertanyaan kedua, siapa di sini yang bingung sama tugasnya? Jangan malu nih, malu-malu sesat di jalan loh. Malu-malu kamu sesat di jalan nih. Mending ngomong ke aku nggak tahu, aku malu ngomongnya nunjuk tangan udah. Daripada diem-diem terkesannya tahu. Enggak ada yang bakal bilang, kamu bodoh banget sih, enggak akan dibilang gitu kok. Mending bilang nggak tahu kan. Berarti udah paham semua ya. Berarti besok tinggal muncul ya. Ini yang kelas 11, kelas 12. Besok tinggal digas ngeng ya. Berarti besok yang pertama kelas 12 dulu. Ini kakak catat ya. Hari Rabu kelas 12. Hari Kamis kelas 11. Sip. Aman ya. Coba di sini yang berpasangan siapa? Yang dari kelas 12 dulu deh. Kamu sama siapa pasangannya? Orang kelompoknya. Kan ini berkelompok kan, ngerjainnya kan berkelompok. Kamu kelompoknya sama siapa? Coba yang namanya Anita yang mana? Anita kok kemana, Mak? Oh itu pasangan itu kerja kelompok kamu. Oke, bingung nggak? Dia bingung Kak. Apa? Bingung Kak. Bingungnya apa? Kok tanya sudah? Kak. Apa? Bentar, kan ngelek nih.
Kamu nge-lag nih yang kelas 12 nge-lag. Kita mulai dari kelas 11 dulu aja ya. Kelas 11. Oke, David kamu sama siapa? Timnya David? Yes. Sama siapa? Jason. Oke. Kamu gimana? Tugasnya ada yang ingin tanyakan nggak? Aman. Ada. Ada apa? Jadi kan ada beberapa kecerahan dan buat feature videonya, kontennya Kak. Ya. Saya mau menanyakan apakah untuk perjalanan ketiga yang buat satu poster yang berkaitan dengan ide dan video itu harus dibuat sesuai dengan ide konten yang kalau kata atau grup saya buat atau bagaimana? Oh, poster. Oke. Kalau poster kayaknya poster atau Candy? Posternya wajib nggak sama dengan kontennya? Poster ya ngikutin tema ide konten kalian ya, jadi itu kayak poster film gitu loh. Misalnya konten kalian tentang iya, ide konten kamu apa nih? Konten yang bukan mau saya bisa mau buat itu tentang promosi sekolah. Komisi sekolah ya, berarti ngikutin ide konten misalnya kayak poster ya kayak sekolah gitu, intinya yang mengarah ke sekolah deh pokoknya. Posternya bisa kayak poster PDB, poster 17 Agustus, posternya bisa berupa kayak kegiatan sekolah, ekskulnya ada apa aja, gitu. Atau perayaan hari besar, misalnya selamat tahun baru, Idul Fitri, tapi ada gambar sekolahnya. Sip, ada lagi kamu kemarin siapa lagi? Cherry, kamu tim kamu siapa? Iya, Cherry. Tim kelompok kamu sama siapa? Oke, kamu udah kesulitan nggak sama sama pekerjaannya? Coba, kamu ide kontennya apa, dan posternya di mana? Oh, duduk depan sudah. Kamu yang itu baju merah ya? Itu, duduk depan sudah. Nggak kedengeran? Iya, kamu. Ya, jadi kamu kontennya apa? Ide kontennya apa? Yang kedua mau membuat itu tentang alam. Oh, alam. Oke, berarti videonya udah tahu gimana cerita videonya? Udah. Iya. Si posternya udah tahu kira-kira bakal gimana? Itu yang katanya. Ya, boleh. Mau nanya apa posternya? Awalnya tentang bukan terus nanti si posternya itu isi posternya itu nanti diisi mana kayak contoh gambaran gitu, gambaran poster tentang Iya, betul. Jadi si posternya itu nanti diisinya misalnya kamu lagi ngebahas tentang ini nanya poster, ini tentang alam. Tadi pertanyaannya apa, nggak kedengeran? Posternya gimana? Kan tentang alam. Oh, yang alam. Iya, ngikutin apa yang pengen kamu buat aja sih. Misalnya yang kayak yang tadi sekolah. Nah, ini kan kamu lebih ke alam kan. Misalnya kamu pengen nunjukin pantai, entah itu pantai atau keindahan di daerah situ. Misalnya kamu kok di bagian itu terus kamu kasih judul ataupun kasih kesan-kesan yang sinematik, entah itu vignette dan judul-judul lainnya. Jadi itu kayak jadi poster film gitu loh. Jadi itu balik lagi ke tema kalian sih. Ntar nggak yang harus ada kiblatnya masing-masing gitu loh. Aku kirimin aja contohnya nih. Iya, boleh. Jadi di setiap ide konten itu posternya pasti berbeda-beda teman-teman bentuknya.
Oke, nanti kamu David, nanti nomor telepon kamu save untuk grup kelas 11 ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin tanya jawab bisa masukin grup. Kamu bisa tunjuk untuk jadi kelas 11 dan di kelas 12 nanti ada Anita ya. Anita, ntar tolong dibantu nomor telepon kamu untuk nanti masukin kita buat grup untuk bertanya-tanya tentang di kelas 12. Kelas 12 lagi ngeheng ya? Kelas 12 lagi ngeheng kan? Oh, jalan ya udah. Nanti kelas 12 ada Anita ya. Anita, nanti kamu untuk buat perwakilan grup sekolah kelas 12 untuk ntar tugasnya buat nanya-nanya di grupnya, buat nanya-nanya si tugas yang kelas 12 gitu. Tadi untuk menjawab pertanyaan kamu Cherry yang baju merah, maaf tadi nama kamu siapa? Elsa. Elsa. Aca. Aca. Oh, Aca. Oke. Aca. Kalau menurut kakak posternya sih tentang pariwisata ya. Jadi misalnya kamu pengen ngembangin di daerah kamu tuh pariwisatanya apa? Misalnya pariwisata kakak sebutin satu kota di situ, misalnya apa? Kota apapun yang dekat sama kamu, pesisirnya alam apa? Aru ya, misalnya Kepulauan Aru. Kamu ntar buat posternya tentang pariwisata Kepulauan Aru, ntar posternya gitu. Jadi sebenarnya ini tuh konsepnya si Ujikom ini tuh sedikit-sedikit nyerempet ke digital marketing atau pemasaran daring. Jadi biar kalian anak-anak di cafe itu punya paket lengkap nih ceritanya. Jadi konten kreator iya, personal branding iya, dan digital marketing. Jangan cuma ngebuat konten doang, terus nggak tahu mau kemana nih kontennya gitu. Jadi harus tahu kontennya nih mau kayak masak mulu, tapi nggak tahu nih masakannya harus dikasih ke siapa gitu. Jadi kayak buat konten tapi nggak tahu nih harus kemana nih disebarkan nih si itunya. Jadi ini tuh namanya sedikit nyerempet ke digital marketing atau pemasaran daring gitu. Biar kalian dapat paket lengkap gitu. Kelas 12 Bara mau nanya nggak? Bara, kelompok kamu siapa aja? Dia tidak masuk hari ini kak. Minta bagi sama Max sama Max kak. Max, oke. Max gimana? Kamu ide kontennya apa? Videonya gimana? Posternya gimana? Ini tentang ide kami tentang sosial media kak. Oh, ide kontennya tentang sosial media. Oke. Videonya? Videonya terkait tentang bagaimana cara bersosial media yang baik dan benar agar tidak merugikan sesama dan orang lain. Oke. Isi posternya? Posternya saya sesuai tema video yang saya, jadi ada gambar visual sosial medianya, ada sosial media, aplikasi sosial medianya atau dan lain-lain. Itu great, good. Terus Farel? Farel, tim kelompok kamu siapa? Nggak masuk? Farel kelas 12, 11? Nggak masuk? Iya. Oh, sakit kah dia? Kenapa? Oh, oke. Oke, Mega? Mega sama Anita ya? Mega sama Anita ya? Oh iya, oke. Terus apa yang namanya Kenzi? Kenzi. Oh, Kesbi. Tugasmu gimana? Kau punya tugas gimana? Kesbi. Oke, teman sekolah, teman timmu siapa? Apa yang kalian mau buat? Apa? Belum ada pilihan, Kak. Belum ada pilihan. Oke. Mana teman kelompokmu mana? Coba bawa dia sampingmu coba.
Lain apa? Oke, hai, kamu namanya siapa? Veronica. Oke, masih bingung mau buat kontennya gimana? Enggak. Oh, judulnya udah kepikiran belum apa? Idenya. Belum, oke. Ji, coba bantu mereka ide kontennya kumaha. Video konten apa? Desain apa? Masih bingung kan? Kamu sukanya apa? Suka makan, sukanya apa? Makan, masak, Makan. suka makan. Oke. Oke, berarti ide kontennya bisa tentang review makanan. Nggak apa-apa, nggak harus makanan mahal, review makanan di rumah. Ide kontennya adalah review makanan. Makanannya apa? Makanan di rumah. Nanti kamu videoin. Mau kamu yang makan atau mau Kevin? Kevin. Kelvin. Ada itu pun. Coba David kau Eja dulu. David kau Eja dulu. Kau Eja sudah. Ken Smith kak, Ken Smith. Ken Smith. Wow. Iya. Wow. Ken Smith. Wow. Ken Smith. Oke, Ken Smith. Oke, Ken Smith. It is a great name. Oke. Misalnya yang review makanan kamu, Ken Smith, kamu makan, set, kamu yang pegang kameranya. Jadi, oh guys, ini makanannya ada nasinya. Videonya gini, ada nasinya, ada ikannya, ada sayurnya. Kita coba makan ya guys. Kamu ambil, kamu masukin ke mulut, terus kamu bilang, ini rasa nasinya pulen, nasinya enak banget. Nasinya sih pas ya kematangannya. Kamu ambil ikannya, terus ini ikannya ini tuh gini, oh ini tuh ikannya gini. Udah, kalau menurut saya sih ini tuh keseluruhan bumbunya enak banget, garamnya pas banget. Udah, gitu aja kontennya. Jangan mikirnya tuh jangan ribet banget gitu loh. Terus posternya gimana? Posternya kok foto sudah, itu foto masakan ibumu udah. Foto masakan mama di rumah. Kau foto, kau kasih teks, kau bilang judulnya lauk apa-apa. Misalnya review lauk di rumah misalnya gitu. Udah gitu aja. Pakai dua font aja kalau nggak copy. Berarti udah. Tuh, ada tambahan nih dari Calvi. Kalau misalnya nanti teksnya biar nyambung, kasih nama fontnya itu di Canva, Poppins kalau enggak Montserrat ada ya? Ada kan sama semuanya? Iya. Poppins kalau enggak Montserrat 2 itu aja udah pakai fontnya dulu gitu biar kelihatan enak formal. Terus juga buat kalian yang masih bingung soal ide-ide konten, ini yang terdekat dulu aja sama apa yang kalian lakuin sehari-hari ya teman-teman. Misalnya kalian suka foto-foto alam, videoin pantai, terus suka apapun itu yang sering kalian lakuin di kehidupan sehari-hari, itu bisa dijadiin konten. Itu bisa banget dikemas jadi konten teman-teman. Iya, benar. Jadi ya dimulai dari yang terdekat dulu aja yang biasa dilakuin. Kalian punya pantai yang bagus, punya pemandangan yang bagus, coba dimanfaatin aja. Jadi apa namanya, nggak harus tentang yang gimana-gimana, benar apa kata Kak Indah dan Kak Kenzi juga. Jadi yang dekat aja dulu, baru apa namanya yang susah-susah. Jadi nggak bikin pusing juga, kalian bikinnya jadi yang simpel aja kayak gitu. Oke, ini Ken Smith sama Franika. Radika. Ranita. Rani, oke. Sabar Ratu Rani, maafin, nggak kedengeran, maafin lah, nggak denger ini, soalnya suaranya menggema kan, jangan marah-marah. Maafin ya Ken Smith ya, maafin Rani ya, ya.
Nah, jadi gitu. Nanti kamu bisa pakai contoh, misalnya di rumah, di sini ada ibu-ibu di rumah yang tukang tenun? Ada? Ibu di rumahnya ada yang tenun-tenunan? Enggak? Nggak ada kain, nggak ada kain-kain ditenun, nggak ada ya? Oke. Jadi kakak pikir kalau kalian punya kain tenunan, bisa dibuat sosmednya. Gitu. Terus siapa lagi nih? Siapa lagi ya? Chelsea, Chelsea. Ada nama Chelsea nggak? Oh, kamu. Oke, Chelsea, Chelsea gimana gimana? Siapa teman kelompokmu? Ada Kak. Oke, apa topik kalian? Dan tuh suara basah. Bikin pantai Batukur. Cari Kakak di sini baru membuat konten tentang atau UDK. Buat konten tentang Pulau Kudep. Gugus Depan Pramuka Kak. Oh, gugus pramuka. Oh, good, good, good. Terus ide videonya gimana? Jadi nanti kalau kayak atau dalam pramuka ada latihan atau ngambil video begitu selama kegiatan dalam pramuka Kak. Hari ini ada yang pramuka nggak? Tuh, baru inget kan? Hari ini ada pramuka kan? Gimana? Ayo, ngambil pramukanya. Ayo. Kecuali satu orang pakai baju pramuka, satu orangnya videoin. Kamu bilang kayak, oh ini baju pramuka, misalnya bahas apa. Kecuali gitu ya. Tapi kalau hari ini nggak ada yang pramuka, gimana? Ayo ngambilnya, ayo. Ya boleh, mau nanya apa? Mau nanya apa? Boleh. Apa? Nanti bisa Kak. Mau ganti konten Kak. Oh mau ganti, kamu ganti apa? Coba lah aku pikir-pikir dulu, mau ganti apa? Jadi pariwisata Kak. Pariwisata, boleh, 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 boleh. Gas, gas, gas. Ya Kak. Oke. Terus, itu David belakang kamu tuh yang lagi main handphone itu kontennya apa? Itu tuh sebelah kanan kamu tuh. Nah, tuh. Nah, tuh yang garuk-garuk tuh. Sebelah kanan kiri tuh, yang tangannya ke atas tuh. Nah, main handphone kan kau tadi, coba apa kontenmu? Kamu teman kelompoknya siapa? Oke. Kontennya mau dibuat apa? Gimana David? Sorry. Kemarin tidak masuk Kak. Oh, kemarin tidak masuk dia. Iya. Oh, kau bantu jabarkan nanti David ya ke dia ya kontennya ya. Teman kelompokmu tak ada? Teman kelompokmu ada tak ada? Oh, nanti pokoknya masing-masing orang bantu saling bantu ya. Kalau misalnya ada yang nggak punya teman, bantuin. Kenapa? Karena guys, biasanya yang kayak gini-gini sih kita di Jawa kita dibayar sih. Kita biasanya gini-gini dibayarnya tuh nggak pakai, maksudnya bukan harga yang rendah, harganya ada harganya. Tapi hari ini kita mau sharing sama kalian skill Ujikom ini ke kalian semuanya, nggak pakai bayaran, Rp1 pun nggak. Biar apa? Biar kalian tahu, biar kalian punya pengalaman yang sama dengan yang ada di Jawa. Jadi kakak-kakak yang di sini biasanya dipanggil untuk Ujikom sekolah. Hari ini mereka sharing gratis untuk memberikan penilaian sama masing-masing kita, biar semuanya punya skill yang sama, punya skill yang baik, skill yang minimal meningkat lah. Gitu. Yang di kelas 12, yang di belakangnya Anita itu cantik, Nona. Kamu mau tanya kah? Kontenmu apa? Kau maju ke depan, saudara.
Hai. Hai Kak. Ide kami tentang kebersihan pantai Kak. Kebersihan pantai, suka nih, suka mantap. Jadi videonya ntar bakal gimana? Itu kayak kami merekam sampah-sampah yang di pantai. Nah, suka, ini good, ini great banget. Terus posternya? Poster tentang ada tempat sampah, ada lautan, Terus? Iya, menjaga kebersihan pantai. betul. Temanya kebersihan, jaga laut, jaga pantai. Betul. Great. Tadi nama kamu siapa, maaf? Nama Hendrika Marera, biasa dipanggil Emi. Angelica ya? Panggilannya Angelica, oke. Namanya bagus sekali. Angelica aja panggil ya. Cantik orangnya loh. Udah, sip. Teman kamu siapa, Angelica? Mariam dan Nina. Mariam dan Nina, oke. 3 orang ya. Oke, makasih ya. Bara, Bara. Nah, kontenmu apa? Kau jelaskan sudah. Tadi sudah tuh. Tadi sudah Kak. Oh sudah ya, sudah. Duh, Bara, maaf ini emang kalau umur nih emang sudahlah. Udah semuanya udah dipanggil? Udah yang kelas? Apa? Kamu mau tanya apa dah? Ada yang mau kau tanya? Enggak. Kan ada, oke. Semuanya udah jelas ya. Ntar kalau nanti kamu jangan lupa ya Anita sama David ya. Ya jangan lupa ya. Nanti kita buat grup. Nanti kamu catat. Atau kakak catat aja deh nomor kamu berapa? Nomor kamu berapa David? 08. Nanti kita buat grup deh. Kenapa kau malu nunjukin nomor telepon sama semua kelas? Kosong 812 13 Ya. 521 ya 0515. 08 21 5 Anita, Ya Kak. berapa nomor teleponmu Cinta? Kak, nanti pakai nomornya bareng tadi Kak. Soalnya HP saya lagi error Kak. Oke, nomor telepon siapa? Sorry maaf. 08. Namanya bareng. Nomornya Boleh. bareng. Berapa? 08 43. 0843 53 Kak. 53 4320 ya 2728. Oke, kakak ulang ya. 08 53 43 20 0 2 7 28. Ya Kak. Oke, ini Bara ya. Ya Kak. Oke, siap. Makasih ya. Nanti kita kalau misalnya ada yang bingung-bingung, ditanya ya guys. Makasih. Ini buat materi 2 hari ini. Kakak terakhir ini ada kesimpulan dari kesimpulan dari Kak Jaka kali ya. Mana nih Kak Jaka nih? Waduh.
Bentar. Oke, dari Kak Jaka sedikit aja ini. Teman-teman di SMK Pesisir Timur Indonesia, hari ini kita belajar bahwa visual editing bukan cuma sekedar menggabungkan video atau mempercantik gambar. Visual editing juga cara kita bercerita, menyalurkan ide, dan menunjukkan siapa kalian kepada dunia. Dan ingat baik-baik kalau kreativitas itu nggak tergantung dari tempatnya. Bukan hanya anak kota yang bisa jadi kreator hebat, jadi editor hebat. Kalian juga anak-anak pesisir punya cerita asli, cerita unik, kalian bisa jadi orang hebat. Teknologi sudah ada di tangan kalian. Cukup handphone, niat untuk belajar, bisa jadi modal kok untuk menciptakan karya digital yang luar biasa. Kemudian, editnya pakai hati. Jangan hanya ngedit biar viral, tapi editnya menyampaikan pesan dan memberikan inspirasi. Kalian bukan sekedar pelajar SMK biasa, kalian adalah calon kreator, calon editor, calon pencerita visual dari ujung timur Indonesia yang siap menunjukkan cahaya kalian pada dunia lewat karya. Kalau laut di timur bisa bergelombang setiap hari, maka semangat kalian, karya kalian pun harus berombak setiap hari dan jangan padam. Terus berkarya, terus belajar, dan jangan takut untuk mulai dari kecil. Karena dari kampung, pesisir yang sederhana, bisa lahir editor hebat yang punya karya mendunia. Sip, sekian dari kakak, sekian untuk hari ini. Sampai bertemu besok lagi. Adik-adikku yang terkasih di jam yang sama, di hari Rabu ya. Terima kasih. Nanti kalau ada bingung-bingung, tanyain via WhatsApp ya. Nanti kita kasih tahu. Aman? Tepuk terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Ulang nggak boleh ulang atau Dari gue boleh ulang nggak? Banyak di kantor. Aku di depan, Peter di belakang dapur ya. Terima kasih. Gitu ya? Oke, siap. Tepuk terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih Mara. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Sampai bertemu besok ya. Bye. Terima kasih juga teman-teman. Terima kasih Ibu Bapak Guru. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Kak. Sama-sama. Izin live ya Kak ya. Silakan.